Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Maulana dari Prodi Teknik Informatika kelas 3F. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Langsung saja. Yang pertama ada Wired Equivalent Privacy atau WEP. WEP juga disebut dengan Shared Key Authentication. WEP atau Shared Key Authentication merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan kata sandi yang memberikan akses point ke klien. Singkatnya, keamanan WEP atau Shared Key Authentication yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh access point untuk dapat terhubung ke jaringan. WEP sendiri menggunakan standar IEEE 802.11b. Kemudian yang kedua ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. Wi-Fi Protected Access merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP. WPA mengimplementasikan standar IEEE 802.11i. Keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server dan memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Nah, pengamanan jaringan nirkabel menggunakan metode WPA harus memenuhi beberapa kebutuhan berikut. Yang pertama yaitu server. Server yaitu komputer yang dituju oleh access point yang akan memberikan autentikasi kepada klien. Perangkat lunak yang bisa digunakan antara lain Free Radius atau Remote Authentication Dial-in User Protocol, Open Radius, dan lain-lain. Yang kedua ada port. Nomor port yang digunakan adalah 1812. Kemudian ada shared secret. Shared secret adalah kunci yang dibagikan ke komputer klien secara transparan. Kemudian, keamanan WPA pada smartphone Android dapat mengenkripsi password Wi-Fi sehingga tidak mudah melihat Wi-Fi yang tersimpan. Nah, kelebihan dari metode keamanan WPA sendiri adalah WPA dapat meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity atau TKIP dengan menggunakan enkripsi RC4. Nah, di balik kelebihan tersebut ada sebuah kelemahan pada metode keamanan WPA. Kelemahan dari metode WPA yaitu proses enkripsi atau dekripsi yang lebih lama dan overhead lebih besar. Jadi, proses transmisi data menjadi lebih lambat dibandingkan metode keamanan WEP. Sistem keamanan yang ketiga adalah Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2. WPA2 adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA2 menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Chipper Mode with Blockchaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Nah, kemudian yang keempat ada Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key atau WPA PSK. Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key adalah pengaman jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Pre-Share Key yaitu metode autentifikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enkripsi. WPA menggunakan enkripsi TKIP. Nah, kemudian yang kelima ada Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Share Key atau WPA atau disingkat dengan WPA2 PSK. WPA2 PSK adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WEP dan WPA PSK. WPA2 PSK menggunakan dua jenis dekripsi yaitu Advanced Encryption Standard atau AES dan Temporal Key Integrity Protocol yang disingkat dengan TKIP. TKIP mempunyai banyak kelemahan. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan AES dengan syarat router dan Wi-Fi adapter support terhadap WPA dan WPA2. Kemudian yang keenam ada MAC Address Filtering. MAC Address Filtering adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address. Cara kerja dari MAC Address Filtering yaitu
Access point atau router menseleksi komputer atau perangkat mana yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan WiFi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.